شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diizinkan untuk berjumpa dengan bulan yang mulia. Kita masih diizinkan untuk bertemu dengan bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat. Maka dari itu, anandaku sekalian, sebagai bentuk kesyukuran kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka mari kita mengisi bulan suci Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan. Mari mengisi bulan suci Ramadan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan, kita sampaikan kepada suri tauladan kita, kepada qudwa kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada kita semua umatnya hingga akhir zaman nanti. Anandaku sekalian, bulan suci Ramadan hadir di tengah-tengah kita itu mengandung banyak hikmah. Kita diperintahkan untuk berpuasa bukan hanya diperintahkan tanpa ada tujuannya, tetapi kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa itu karena memiliki tujuan yang sangat banyak. Banyak hikmah yang kita petik dari hadirnya bulan suci Ramadan. Banyak pelajaran yang bisa kita pelajari dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Anandaku sekalian, salah satu dari sekian banyak tujuan dihadirkannya bulan suci Ramadan adalah bagaimana melatih diri kita. Bagaimana kita menjadikan bulan suci Ramadan ini, menjadikan ibadah puasa ini sebagai sarana untuk mendidik pribadi kita, mendidik hati-hati kita. Maka dari itu, ibadah saum ini, ibadah puasa ini diwajibkan untuk kita agar kita bisa menjadikannya sebagai bahan untuk mendidik diri kita, ya. Agar kita bisa membiasakan diri, ya. Agar kita bisa membiasakan banyak kebaikan. Nah, di antara kebaikan-kebaikan yang bisa kita latihkan, yang bisa kita didikkan kepada diri kita selama bulan suci Ramadan ini adalah bagaimana kita bisa memperbanyak doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebagaimana disampaikan ya dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi yang disahihkan oleh Albani dari Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu doa orang tua untuk anaknya. Yang kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan yang ketiga, doa orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, kalau merujuk kepada hadis tadi, salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doa orang-orang yang sedang berpuasa. Maka dari itu anandaku sekalian, kita betul-betul memanfaatkan momen ini karena sekarang kita berada di bulan suci Ramadan di mana kita semua dalam keadaan berpuasa. Maka dari itu anak-anakku sekalian, mari di bulan Ramadan ini, di saat kita sedang berpuasa, kita memperbanyak doa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kebaikan dunia dan akhirat. Kita berdoa agar segala urusan kita baik di dunia maupun di akhirat itu diberikan kemudahan. Kita memperbanyak doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar seluruh aktivitas kita, tingkah laku kita selalu berada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, anandaku itu yang pertama. Kita memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk melatih diri kita untuk senantiasa memperbanyak doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apalagi yang bisa kita latihkan? Apa yang bisa kita didikkan kepada diri kita selama bulan suci Ramadan? Yang kedua adalah di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk menjauhi perkataan-perkataan yang tidak baik, menjauhi perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dosa dan perbuatan dosa serta kebodohan, maka tak ada kebutuhan Allah untuk memberikan balasan kepadanya bahwa ia meninggalkan makan dan minumnya karena berpuasa. Jadi anandaku sekalian, di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita, menjaga perbuatan kita. Kenapa? Karena kalau kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik, ya, melakukan tingkah laku yang dilarang oleh agama, maka itu bisa membatalkan pahala puasa kita. Jadi ketika kita berpuasa dan kita juga melakukan hal-hal yang tidak baik, mengucapkan kata-kata yang tidak baik, ya, seperti ya gibah, ya, menceritakan keburukan teman-teman kita, maka itu mengurangi pahala puasa kita dan boleh jadi yang kita dapatkan hanya lapar dan haus. Kita tidak mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah puasa itu salah satu ibadah yang langsung Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pahalanya kepada kita. Itu anandaku sekalian. Ya, jadi penting bagi kita selama bulan suci Ramadan ini untuk melatih kita untuk menjaga lisan, menjaga perbuatan dan tingkah laku kita. Ya, menghindari perbuatan gibah, menceritakan keburukan teman-teman kita, ya. Kalau dalam bahasa kerennya sekarang mungkin menghindari gosip, bercerita yang tidak ada gunanya. Mari, ya, kita tinggalkan semua itu, kita latih diri kita untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Itu yang kedua, anandaku sekalian. Kemudian yang ketiga, bulan puasa ini, ibadah saum ini melatih kita juga untuk senantiasa bersabar. Dengan hadirnya bulan Ramadan, ibadah puasa ini melatih kita untuk bersabar. Bersabar dari apa? Dari segala hal yang bisa membatalkan ibadah puasa. Salah satunya adalah menahan diri kita dari amarah, dari marah. Ya. Banyak mungkin kejadian-kejadian di sekitar kita yang baik secara langsung atau tidak langsung terkadang membuat emosi kita terkadang tidak terkendali. Nah, di bulan suci Ramadan ini kita dilatih, ya, kita dididik untuk bagaimana kita membiasakan diri untuk selalu sabar, ya, menahan amarah kita, menahan gejolak emosi yang muncul, ya, akibat mungkin pengaruh dari lingkungan sekitar kita. Sebagaimana disabdakan, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, semua amal Adam untuknya kecuali saum. Sesungguhnya itu untukku, kata Allah, dan akulah yang akan membalasnya. Saum itu perisai, berteriak-teriak karena berbantah-bantahan. Jika dimaki oleh orang atau diajak berkelahi, maka hendak ia menjawab, sesungguhnya saya sedang saum, saya sedang puasa. Ya. Jadi anandaku sekalian, bulan puasa, bulan Ramadan ini, ibadah saum yang sementara kita jalankan ini, hendaknya kita betul-betul manfaatkan untuk menjaga diri kita, melatih diri kita untuk bersabar. Ya.
jika mungkin ada orang yang mengajak kita untuk berbantah-bantahan, ya, berdebat dan sebagainya, apalagi sampai mengajak kita untuk berkelahi, maka kita tolak secara halus bahwa saya sementara berpuasa. Nah, anandaku sekalian, itu tadi 3 hal ya yang bisa kita latihkan selama bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya bulan suci Ramadan ini kita betul-betul manfaatkan untuk melatih diri-diri kita. Baik, anandaku sekalian, itu tadi beberapa hal yang mungkin bisa kita untuk latihkan, kita didikkan kepada diri kita selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di luar bulan suci Ramadan kita konsisten untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang telah kita latihkan, telah kita laksanakan selama bulan suci Ramadan. Demikian apa yang saya bisa sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.